Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara, Saudari, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Luar biasa Allah kita sangat baik, kita dapat berjumpa kembali dalam Renungan 79. Puji Tuhan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang ke-7. Ayat pertama sampai ayatnya yang terakhir, ayat 23. Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Namun saya akan membacakan beberapa ayat 6, 7 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ayatnya yang ke-15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Oleh karena itu, judul renungan kita hari ini adalah najis. Najis artinya kotor. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kelompok atau masyarakat tertentu, agama tertentu yang merasa ketika mereka tidak menyentuh benda atau binatang atau memakan sesuatu, mereka menjadi tidak najis. Demikian sebaliknya ketika mereka memakan daging hewan tertentu atau menyentuh benda tertentu, mereka menjadi najis. Demikian juga yang terjadi di dalam kelompok orang Yahudi dan ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus. Mereka sangat menjaga aturan nenek moyang mereka, ya. Mereka sangat menghindari hal-hal yang membuat mereka najis, dan tradisi ini mereka sangat pegang dengan kuat. Nah, mereka tidak dapat menerima murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu makan tanpa terlebih dahulu mencuci tangannya. Nah, dikatakan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-murid makan dengan tangan yang tidak dibasuh terlebih dahulu? Mengapa mereka tidak melakukan aturan nenek moyang mereka? Nah, kita dapat melihatnya dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Nah, kita lihat pada ayat yang ke-6 Bapak Ibu tentang jawaban Yesus, ya. Di sana sangat luar biasa ketika Tuhan menjawab orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Nah, kita melihat pandangan Yesus tentang sesuatu hal yang najis. Yang pertama kita dapat melihat pada ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 bahwa adalah sesuatu kemunafikan ketika seseorang beribadah kepada Allah tetapi tetap memegang ajaran manusia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka memegang aturan-aturan nenek moyang mereka yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Saya bacakan ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca dalam ayat 8 dan ayat 6 sampai ayat yang ke-8 bahwa
Ketika seseorang terlihat beribadah kepada Allah, namun masih memegang ajaran-ajaran manusia, itu adalah suatu kemunafikan di hadapan Tuhan. Nah, pengajaran mereka juga dapat membuktikan, maksudnya pengajaran orang-orang Yahudi itu dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita juga dapat melihat pada ayatnya yang ke-9 dan sampai ayatnya yang ke-13 di mana mereka memiliki pemahaman atau memiliki pembenaran diri tentang ajaran untuk menghormati ayah dan ibu seperti hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Mereka berkata, mereka berdalih bahwa mereka boleh untuk tidak mengurusi orang tua mereka karena dengan alasan atau dengan dalih bahwa keuangan mereka sudah memakainya untuk kurban persembahan kepada Allah. Itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak layak di hadapan Tuhan karena mereka mencari pembenaran diri. Dan pandangan Yesus tentang yang najis Bapak Ibu. Yang kedua adalah perbuatan jahat kepada sesama. Itulah yang membuat seseorang disebut najis. Kita dapat melihatnya pada ayat 14 sampai ayatnya yang ke-23. Saya bacakan ayatnya yang ke-20 sampai 23, Bapak Ibu dapat membacanya ya, ayat sebelumnya. Kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam menajiskan orang. Nah, Bapak Ibu, yang menajiskan orang segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, dari mulut seseorang. Segala sesuatu yang najis adalah sesuatu yang dilakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sangat jelas diuraikan pada ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tahu setiap kejahatan yang ada di dalam hati seseorang. Meskipun mungkin dapat ditutupi dengan sikap manis atau dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin orang lain dapat melihat luarnya, oh orang ini sangat baik, orang ini sangat luar biasa. Tidak terlihat, tetapi Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kedalaman hati setiap kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita mau senantiasa mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Bukan hanya melihat apa yang kita tampilkan dari luar. Nah, bagi Yesus ada yang jauh lebih utama dari sekedar melakukan aturan-aturan, adat istiadat atau agama. Apakah itu? Yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap hidup kita. Yang kedua, mengasihi sesama kita. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-6 tadi. Tuhan berkata, kamu beribadah, kamu memuliakan aku dengan bibir. Padahal hatinya jauh daripadaku. Jangan sampai ini terjadi kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Setiap hari ibadah, waktu-waktu ibadah kita beribadah. Tetapi kita masih menganut, memegang dan melakukan adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, aturan adat istiadat bukan tidak penting selama didasarkan atas kebenaran firman Tuhan, dipahami, dipraktekkan atas motivasi kita mengasihi Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita mau sama-sama jaga hati kita dari segala yang menajiskan, dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan juga di dalam Amsal 21 ayatnya yang kedua, Amsal 21 ayatnya yang ke-34 Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan
serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga hati kita supaya senantiasa terpancar kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Allah yang mulia, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami mau mengimani firman-Mu, dan Tuhan tolong meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu di setiap loh hati kami, dalam ingatan kami, supaya kami dapat membedakan mana ajaran-ajaran firman Tuhan, dan kami dapat meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang, tradisi, ajaran manusia yang terkadang kami campur baurkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi umat Tuhan yang berjalan hidup sesuai kebenaran firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.